Lagi ya. Silakan kepada Ratu Siva untuk menyampaikan proposal skripsinya. Dimohon untuk tepat ya, waktu 15 menit, nanti kita tanya jawab dari para penelaah. Terima kasih. Dipersilakan. Om Anom udah dibuka ya? Berarti ya. Boleh saya langsung izin Om Anom, pimpinan sidang? Silakan Pak Daniel, gimana Pak Daniel? Oke, izin karena ini sudah dibuka, saya ingin lanjut dengan acara saya. Insya Allah saya akan ketemu dengan anak-anak setelah ujian ini, mungkin agak sore. Nah, jadi untuk sementara saya mundur dari off dulu, gitu Om, maksudnya. Gitu. Ya, monggo Pak Daniel. Nanti paling Siva dengan Amanda menghubungi Pak Daniel gitu ya. Baik. Demikian pimpinan sidang dan juga Pak Kabid, mohon izin. Baik. Nanti saya akan tindak lanjuti setelah ini. Baik, terima kasih. Sukses Siva dan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Hilton Terminopita SMH sebagai penasihat 1, Bapak Masona Jumena SMH sebagaimana belum bisa hadir, belum ada kabar, Bapak Dr. Daniel SMH sebagai penelaah 3, dan Bapak Suryana SHLLM sebagai penelaah 4, dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Langsung saja saya mulai untuk presentasi dari proposal skripsi saya yang berjudul Tindakan Balasan Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat dalam kasus persona non grata ditinjau berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Langsung saja saya mulai dari latar belakang. Sebagaimana hubungan diplomatik adalah hubungan dengan perantara perwakilan antara dua negara. Suatu hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hubungan diplomatik sangat penting bagi suatu negara untuk berkembang serta bersaing dalam politik internasional. Dengan demikian, bentuk dari hubungan diplomatik adalah menempatkan perwakilannya di negara yang memiliki ikatan atau hubungan kerjasama dengan negara asal. Penempatan perwakilan di negara lain guna untuk menjaga hubungan diplomatik di antara negara. Perwakilan tersebut berguna untuk merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan dan perkembangan negara penerima, serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, kultur, dan sains. Tanpa ada ganggu-gugat atau tekanan dari siapapun, maka dengan haknya suatu perwakilan dapat mengerjakan tugasnya berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku tanpa ada pihak lain di luar lembaga negara penerima bisa mengganggu kerjanya. Apabila suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik atau principle of reciprocity dan asas saling menyetujui atau mutual consent. Sifat negara yang seperti manusia pada umumnya, maka memungkinkan sangat besar apabila dua atau lebih negara berseteru atau memiliki konflik di antaranya. Keberadaan konflik di antara negara dapat berpengaruh kepada perwakilan diplomatik yang ada pada negara penerima. Salah satu akibatnya adalah dengan adanya penerapan persona non grata. Persona non grata sebagaimana merujuk kepada orang atau persona yang memiliki arti seseorang yang tidak disenangi, dan biasanya istilah ini ditujukan kepada anggota korps diplomatik yang tidak disukai dan berarti harus segera meninggalkan negara di mana ia ditempatkan. Pada April 2021 lalu telah terjadi kasus lanjutan dari pengusiran pejabat diplomatik Rusia oleh Amerika Serikat yang sebelumnya beberapa bulan sebelumnya terjadi. Pada saat itu Rusia dituduh bahwa pejabat diplomatiknya telah ikut campur dalam beberapa hal seperti pada pemilihan presiden serta spionase di Amerika Serikat, maka Amerika Serikat melakukan persona non grata kepada pejabat diplomatik Rusia. Kasus lanjutan ini
Rusia melakukan suatu pembalasan terhadap Amerika Serikat yang didasarkan pada dendam. Dengan menerapkan prinsip persona non grata kepada 10 pejabat diplomatik Amerika Serikat, Rusia melakukan pengusiran sehari setelah Washington melakukan pengumuman sanksi terhadap Moskow dan pengusiran terhadap 10 diplomat Rusia karena Kremlin telah ikut campur tangan terhadap pemilihan presiden di Amerika Serikat. Rusia menerapkan prinsip tersebut tanpa melihat dampak dan cara-cara pada dasar hukum yang dibutuhkan untuk melakukan pengusiran. Pelarangan tersebut dilakukan atas tuduhan terhadap 8 pejabat yang diduga telah melakukan kontribusi terhadap kursus anti-Rusia. Sebagaimana dari akibatnya, maka hubungan ekonomi Rusia dengan Amerika terganggu, seperti Washington memasukkan perusahaan Rusia ke dalam blacklist sampai adanya pembatasan pasar utang negara. Lanjut yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini saya yang pertama bagaimana tindakan balasan Rusia terhadap kasus persona non grata oleh Amerika Serikat menurut Konvensi Wina 1961. Yang kedua, apakah penerapan prinsip persona non grata oleh Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat terdapat pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961. Yang ketiga, tujuan penelitian saya adalah yang pertama, untuk mengetahui tindakan balasan Rusia terhadap kasus persona non grata oleh Amerika Serikat menurut Konvensi Wina 1961. Dan yang kedua, untuk mengetahui dalam tindakan balasan dalam penerapan prinsip persona non grata oleh Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat terdapat pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961. Yang keempat, yaitu kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis dari penulisan ini yang pertama diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan digunakan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional, terkhusus permasalahan hubungan diplomatik antar negara. Dan yang kedua, diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi sebuah referensi serta masukan literatur bagi penelitian hukum selanjutnya. Yang kelima, kegunaan praktis. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu tentang tindakan balasan Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi yang membutuhkan pengetahuan dari permasalahan yang diteliti. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para ahli ataupun negara-negara yang menerapkan prinsip persona non grata untuk menyelesaikan sengketa masing-masing negara dunia. Yang ketiga, khususnya penggunaan penelitian ini bagi penulis sendiri dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum internasional. Dilanjut kepada yang keenam itu kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, teori yang pertama saya gunakan yaitu teori kedaulatan negara. Sebagaimana teori kedaulatan negara, yaitu kedaulatan tertinggi dalam hal hubungan diplomatik. Diuraikan oleh Jean Bodin di bukunya di Republika menyatakan suatu doktrin yaitu the doctrine of absolute state sovereignty, yaitu kedaulatan negara adalah mutlak. Pada dasarnya negara memiliki kekuasaan tertinggi yang merupakan bentuk pengimplementasian politik bebas aktif. Dilanjut pada prinsip yang kedua yaitu saya menggunakan prinsip resiprositas. Sebagaimana prinsip resiprositas sebagai landas dapat dikatakan sebuah prinsip yang memiliki sifat kausalitas. Apabila suatu negara ingin mendapatkan perlakuan baik, maka harus berlaku baik terhadap negara lain. Bahwa negara atas dasar prinsip hukum yang berlaku, negara dapat melakukan hubungan atau ada pertukaran perwakilan yang didasarkan pada prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik. Yang ketujuh, metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama metode, saya menggunakan metode yuridis normatif. Untuk spesifikasi penelitian, saya menggunakan descriptive analysis. Untuk sumber data, yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka. Analisis data dengan analisis kualitatif. Dengan lokasi penelitian yang pertama di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang keempat, Perpustakaan Universitas Indonesia. Sebagaimana penulisan ini terdiri dari sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis tentang teori state sovereignty dan
prinsip resiprositas dalam penerapan prinsip persona non grata. Bab 3, tindakan balasan Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat. Bab 4, analisis tindakan balasan Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat dalam kasus persona non grata ditinjau berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, dan bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Sekian untuk presentasi saya, sekiranya dari penelah ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, Pak Stefan. 15 minutes presentation. Baik, saya persilahkan pertama kepada Pak Adi sebagai penalaan satu untuk melakukan perasaan hak untuk dapat menelaah perihal proposal dari satu juta. Baik, terima kasih. Baik, saudara Siva, kita siap untuk diuji ya. Siap. Jadi poin rencana pemerintah ini pada tindakan balasannya ya. Iya. Jadi titik beratnya pada tindakan balasan. Iya, betul. Menurut Siva, tindakan balasan Rusia ini mana? Sebenarnya kalau menurut saya, tindakan balasan yang dilakukan oleh Rusia ini kan berupa persona non grata. Persona non grata sebagaimana di Konvensi Wina tahun 1961 ini di pasal 9 itu seharusnya dilakukan itu dengan beberapa syarat-syarat, yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh si pejabat pejabat diplomatik dari negara mengirim gitu Pak. Tapi yang saya temukan ini tindakan persona non grata di sini digunakan sebagai aksi balas-balasan gitu Pak. Yang menurut saya untuk perdamaian dunia itu sangat tidak baik gitu Pak. Ya, jadi intinya kalau persoalan negara itu diatur sepanjang memenuhi syarat-syarat. Iya. Tapi yang terjadi ketika satu persoalan diletakkan oleh satu negara, dia langsung main balas aja. Iya. Langsung tidak seperti itu. Iya. Bukan? Beratnya. Nah, Bapak kan tanya, jadi tindakan Amerika itu, tapi tindakan Rusia itu mana? Melanggar karena seharusnya dalam penyelesaian permasalahan itu memperhatikan perdamaian dunia gitu Pak. Jadi tidak bisa tidak melihat dampak-dampak yang ada gitu, yang disebabkan oleh alasan itu. Rusia mempersoalkan hukum Amerika itu tidak memenuhi syarat-syarat. Iya, betul. Ya. Iya Pak. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya untuk satu besar itu persoalan beratakan bisa dipersoalkan beratakan. Di sini Pasal dari pasal 9 ini Boer Mauna mengatakan bahwa biasanya tindakan persona non grata ini syarat-syarat itu apabila diplomat itu terbukti melakukan kegiatan spionase dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilannya, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan, atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomat itu bersifat politis maupun subversif. Itu beberapa syaratnya. Ya, di pasal 9 disebutkan. Ya. Nah, ini mengutip bukunya Profesor Mauna. Ya. Ya. Di pasal, tapi tidak disebutkan di pasalnya. Siapa? Saya belum menyebutkan Ya, di pasal itu. Siapa mencantumkan ya, nanti dari pasal itu, kemudian menerjemahkannya menggunakan pendapatnya bermauna. Jadi bermauna menafsirkan atau menerjemahkan di pasal itu tadi itu. Ya.
Ya, jadi walaupun mungkin Anda bisa apa namanya mengutip pendapatnya Bu Maulana ya, seperti beliau kan sudah expert di hukum internasional. Ya, jadi itu kemudian bisa ditambahkan ya, nanti di beberapa ketentuan mengenai. Nah, memang di sana poinnya agak rumitnya harus dibuktikan ya, harus terbukti dulu ya. Ya. Sebenarnya kalau di pasal 9 itu tanpa eksplanasi itu boleh, Pak. Tapi kalau dari yang Rusia lakukan ini, kebanyakan negara-negara dunia itu melakukan persona data itu apabila pejabat diplomatik dari negara pengirim itu melakukan suatu pelanggaran. Iya, kan sudah disebutkan kan. Iya. Ya, ada beberapa ketentuan atau ada beberapa alasan untuk satu diplomat itu bisa dipersonalkan. Ya. Dasarnya pasal 9. Pasal 9 diterjemahkan oleh tadi Bu Maulana, misalnya melakukan kegiatan spionase, mencari mencari urusan politik dalam negeri, ya, melakukan penyelundupan, gitu. Nah, sekarang kan yang dianalisis sama SEPA itu ya adalah tindakan balasan Rusia, ya, karena kebanyakan dalam tanda kutip emosional, ya. Dan menurut kita sebetulnya dia nggak salah nih sini di barusan ini nih, karena besar saya seperti dibalikin lagi gitu tindakan balasan. Nah, tindakan balasan itu yang menjadi titik penelitiannya SEPA untuk ditelaah, ya, untuk diteliti sampai sejauh mana Rusia itu melakukan tindakan balasan itu apakah telah sesuai dengan konvensi itu. Ada nggak kalau tindakan balasan itu diatur di konvensi Wina? Tindakan balasan di konvensi Wina tidak ada, Pak, cuma persona non grata sama hubungan diplomatik, Pak. Ya, sekarang Bapak mau nanya, kalau SEPA itu mau berdiri pada posisi mana? Apakah dalam tanda kutip membela Rusia atau menyalahkan Rusia? Menyalahkan Rusia. Menyalahkan Rusia. Rusia ini salah, nggak boleh kayak gitu harusnya. Alasannya kenapa? Karena di sini sebelumnya tindakan yang persona non grata yang sebelumnya Amerika lakukan itu karena Rusia itu telah melakukan sebuah hal seperti spionase dan berarti kalau Amerika sudah benar. Sudah, iya. Kalau Rusia sifatnya itu hanya emosional, balas dendam, maka sebenarnya tidak ada dasarnya dalam konvensi Wina. Makanya itu sebetulnya kalau misalkan kamu ke sana boleh-boleh aja, karena kalau makanya karena pemikiran, teorinya, ya, yang kepada kedaulatan sebetulnya boleh-boleh saja sebagai negara berdaulat. Iya, boleh. Nah, ini makanya disesuaikan nih. Kalau kamu mau membela Amerika, menyalahkan Rusia, kalau kata Rusia ini, misalkan ini sederhananya, kata Rusia ini kedaulatan saya, saya untuk ini saya. Gitu, ya, gitu. Kalau dari kedaulatan itu kedaulatan suatu negara kan, kedaulatan itu sovereignty, supranos, ya, bahasa Latinnya negara itu. Jadi hukum yang paling tertinggi itu hukum negara, hukum internasional. Jadi boleh. Nah, ini makanya harus nanti bisa di diskusi dengan telah kira-kira yang lebih kalau memang posisi pada membela. Ya boleh saja, tapi memang nanti resminya yang lebih pas ya. Kalau mau membela siapa Amerika ya, karena apa yang mau dijadikan apa namanya visual analisisnya, ya. Kira-kira kalau itu boleh tidak benar gitu tindakannya. Jadi di konvensi nomor 1 tidak ada secara eksplisit menyatakan tindakan balasan. Ada nggak yang mengatur?
Sejauh ini sih saya hanya fokus di pasal 9-nya aja Pak, yang pesanan Itu Grab. kalau pasal 7 ini kan Ya. mau, nah makanya cari ketentuan dalam konvensi 9, meskipun tidak secara eksplisit, ya secara implisit mengandung makna bahwa itu boleh. Kalau menurut Bapak, karena kamu mau meninjaunya itu berdasarkan konvensi, ya. Atau tidak boleh sebaliknya, betul-betul tidak boleh tindakan balasan itu. Di situ. Ya, apa yang secara kan tidak secara terus terang, misalkan secara secara strict menyatakan tindakan balasan tidak diperbolehkan satu negara, tidak boleh mempersoalkan tanpa resmi yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, Ya. atau tidak boleh mempersoalkan atas dasar belas dendam, misalnya seperti itu di konvensi dalam satu. Kalau kata kami tadi dengan alasan untuk menjaga prinsip perdamaian dan ketertiban dunia, apalah, yang penting ada itu bunyinya di konvensi atau sebaliknya, tidak boleh juga. Jadi nanti kamu itu akan diteliti, dibedah itu nanti dianalisis sama diteliti sama SEPA dalam penelitian ini. Sehingga nanti pada titik kesimpulan apa SEPA terakhirnya itu. SEPA memberi kesimpulan apa dari tindakan balasan itu. Ya, gitu. Jadi bikin hipotesis dulu sederhananya. Ya. Kedaulatan dan Asas resiprositas. resiprositas, timbal balik ya. Timbal baliknya bisa bertemu. Kalau menurut apa sih ya? Oh, yang satu beres. Oke. Tuh, tuh ya. Jadi kalau resiprositas mungkin dari dulu ya. Tinggal baca lah kali apa. Makanya saya ngobrol. Timbal balik dalam konotasi yang positif sama negatif. Pasti resiprositas yang positif. Oh. Ya kalau dia bantu kita bantu. Iya. Gitu ya, makna resiprositas itu dalam kondisi yang positif. Itu sih kalau dari Bapak ya. Oh iya Pak. Ya, untuk beberapa teknis penulisan coba diteliti lebih dalam lagi ya, lebih teliti lagi siapa penulisan note ya, rata kiri rata kanan, cetakan miring, penulisan PP juga perlu seperti itu. Yang lain sudah mulai bagus. Beberapa perlu ketelitian lah sedikit ya. Iya, Bahkan tidak usah mencampurkan nama PT. Ada yang beberapa kembali tempat dulu Bandung baru PT alumni ya. Dan beberapa ya. Harusnya kan penerbit dulu baru tempat terbit ya. Terbitnya siapa tempat terbitnya. Itu beberapa terkait teknis. Ada apa klarifikasi saudara? Ada pertanyaan? Sudah. Baik, saya pikir saya rasa cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nipot. Selanjutnya, alhamdulillah Pengenalan dua sudah hadir, Pak Nipot. Cuma kita berikan kesempatan beliau untuk menarik nafas dulu. Sama-sama. Jadi namanya apa? Ya, sama-sama. Bisa yang lain. Baik, saya coba ya lanjut dari Pak Kabit. Selanjutnya saya untuk menelaah
proposal dari FIFA ini. Isunya bagus, cuma saya dari mungkin FIFA juga sudah tahu ya, ini saya sedikit confused dari judulnya ini ya. Ini seperti apa ya? Jadi bahkan balasan Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika dalam kasus. Mungkin saya langsung materi. Jadi formal tadi sudah disampaikan oleh Pak Bid bahwa memang hanya sedikit saja yang perlu disampaikan. Yang pertama, kita sama-sama berpikir bahwa dasarnya ini adalah konvensi Wina atau Wina Convention 61 tentang hubungan diplomatik. Kaitannya dengan juga besar ini. Lebih khusus tentang persoalan gerakan. Confuse pertama dari dulu adalah tentang kalimat tindakan balasan. Dan saya sih nanti berharap ini harus tergambar betul mengapa Rusia ya, melakukan tindakan balasan terhadap diplomat Amerika. Saya belum melihat itu secara utuh apa yang mengakibatkan balasan. Kemudian yang keduanya tentang nanti kita bahas tentang dasar teori, yaitu kedaulatan dan resiprositas simbol balik. Dan tadi berkaitan dengan sikapnya FIFA memposisikan bahwa yang dilakukan Rusia ini adalah salah. Jadi memposisikan Rusia di FIFA ini berada di posisi pengawasan. Ya. Baik, yang pertama, dari mana FIFA mengambil terminologi balasan? Terminologi balasan di sini saya melihatnya dari persenanan Gratanya, itu kan merupakan tindakan balasan yang berbentuk retorsi ya Pak. Siapa yang menilai itu balasan? Ini balasan akibat dari yang tadi itu Pak, asas resiprositas. Kamu saja balasan ini atau memang ada pernyataan dari Rusia bahwa saya mengusir ini apa balasan? Iya, ada. Ada balasan. Sebagai balas dendam. Ada kalimat balasan itu dari pemerintah Rusia. Ada. What page? Oh, kalimat pemerintah Rusia mengatakan bahwa ini lama. Udah saya tulis, pas saya tulis pemikiran. Ya, lihat di sini ya ada cuma di halaman 7 itu kasus lanjutan ini Rusia melakukan balasan terhadap Amerika Serikat yang didasarkan pada balas dendam. Ya, kalau kita dengan menerapkan prinsip personal data kepada 10 pejabat, kamu masukan ini berdasarkan dari berita. Iya, Pak. Elena Peskova, Rusia balas usir. Nah, ini kan saya khawatir bahasa begini adalah bahasa media supaya memang bombastis
supaya memang kelihatan ramai dan mungkin ada agenda tersendiri supaya memang terjadi konflik antara kedua pihak, maka dibuat stigma bahwa memang sedang bersengketa antara Amerika dengan Rusia. Nah, karena ini juga ya bukan, kalau kita melihat, bukan kalimat resmi gitu ya, yang memang disampaikan oleh pemerintah Rusia berkaitan dengan arti bahasa. Walaupun di sini misalnya Amerika menilai bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran awalnya, itu dari Amerika dan pejabat Rusia yang ada di Amerika. Ya. Tetapi kalimat bahasanya ini, kenapa? Karena Sifat sendiri ya, di Konvensi Wina 61 tidak menemukan kalimat bahasa. Jadi persona non grata ya persona non grata. Ya, artinya bahwa pada saat diplomat A diusir oleh B melakukan seperti itu terhadap A, ya bukan karena balasan, ya semata-mata karena persona non grata, tanpa ada alasan apapun, ya kan? Tanpa melakukan atau memberikan alasan apapun, suatu negara dapat mempersona non grata. Iya. Jadi bukan karena alasan, ya, mungkin juga alasan yang lain. Ini saya rasa khawatir bahwa ini hanya asumsi. Nah, kalaupun memang ini merupakan balasan, ini Sifat harus betul-betul mencari sumber nanti keluar dari pemerintah resmi, ya, bahwa ini sehingga Sifat akan disitu standing positionnya ada di mana. Ya, kalau memang itu didasarkan kepada balas dendam atau referensi. Jadi terminologi balasan sendiri maksudnya. Nah, dalam kasus ini kalau saya boleh masukkan, ya, sekarang dengan dua teori kedaulatan dan asas timbal balik, sesungguhnya FIFA tidak bisa hanya berdiri di Rusia. Ya. Kenapa? Karena dengan FIFA mengangkat ini, dengan teori kedaulatan, berarti FIFA sebenarnya mau membenarkan tindakan Rusia terhadap diplomat Amerika itu, karena berdasarkan kedaulatan. Jadi membenarkan posisi. Jadi bukan menyalahkan. Ya kan? Nah, kalau misalnya di posisi Amerika dengan teori timbal balik, ya mungkin bisa saja. Ya, kamu memposisikan yang ada di Amerika dengan memposisikan, tetapi sangat ironi pada saat kamu mau memposisikan di Amerika dan against melawan Rusia, tapi kamu sendiri mengangkat ini dalam faktor kedaulatan, ditambah lagi Konvensi Wina without reason, ya kan? Maka akan sangat susah bagi kamu memposisikan bahwa ini menjadi posisi kamu benar-benar ada di Amerika. Kenapa? Karena berdasarkan kedaulatan dari kata Pak Hilton, dia bisa melakukan itu. Di Konvensi Wina dia bisa melakukan itu tanpa adanya bangsa. Ya kan? Walaupun tadi bahwa secara yuridis, kenapa? Karena di pasal 9 itu sebenarnya ini harus kita lihat, ya. Jadi Konvensi Wina 61 ini adalah berkaitan dengan hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik ini adalah kaitannya dengan hubungan politik. Hubungan tentang bagaimana suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain secara politik. Ya. Yang memang diawali itu atau setelahnya bisa diawali dengan proses-proses hukum. Misalnya dengan apa? Dengan pengakuan de jure, ya kan? Ya. Maka ini adalah dengan mengirimkan duta besar adalah kelanjutan daripada proses. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam persoalan negara itu ya isinya tadi
itu memang kaitannya dengan bahwa setiap orang yang memang terbukti ya melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum nasional suatu negara, ya baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hukum internasional pula yang bisa dipresentasikan tadi kata Pak Muhammad tadi. Nah jadi sementara penyelidikan dari kasus ini terhadap diplomat Rusia di Amerika ini juga masih pada proses belum pemutusan, tapi proses FBI ya dalam penyelidikan. Tapi artinya bahwa belum ada data juridis menentukan bahwa ini terbukti atau misalnya salah. Lain hal misalnya seorang itu terbukti melakukan misalnya pembunuhan, pencurian atau hal yang lain di negara, tapi memang dia tidak boleh dipidana di negara. Nah, jadi jadi saya akan terus dengan itu, kemudian dengan alat teori yang akan diangkat, kemudian juga teknologi balasan itu karena di konvensi sendiri yang satu tidak ada teknologi balasan. Persoalan gerata dalam persoalan gerata di tahun 9, kemudian dia melakukan yang tepat sebuah balasan, tanpa alasan, tanpa argumen juga, dan persoalan gerata ini, kalau saya lihat dari kasus ini kan ada itu pada saat duta besarnya ada di suatu negara. Persoalan gerata itu kan kalau kita lihat klasifikasinya sebelum orang dikirim juga orang bisa ditolak gitu ya. Jadi persoalan gerata itu tidak hanya pada saat diplomatik negara, tapi pada saat proses pengiriman kepada negara penerimaan itu dan bisa dilakukan apa ada. Jadi itu ya saya. Jadi saya melihat bahwa kalau memang bahasan ini keluar dari pejabat resmi, ya mungkin ini bisa diangkat bahwa memang kalau standing di Amerika, walaupun tadi menggunakan kata-kata itu kita akan jadi itu mungkin yang kedepannya ya. Gimana Pak? Gimana? Sudah sedia? Ya, mau dipaksa. Oh iya. Saya tidak suka memaksa tapi karena bagaimana suka dipaksa ya Pak. Baik, terima kasih. Pak, ada yang mau diproses? Sudah cukup. Cukup ya. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penalaan kedua Pak Mas Muhammad Iman SHMH untuk memberikan pelaan pada proposal status IPA Ahmadiyah. Yang sifat, kampus sifat. Ya, Maksudnya apa? Ada ratunya nggak? pada gelap. Oh, oke. Karena sudah ada yang mau dipakai. Suruh ya. Ya, tindakan balasan Rusia terhadap pejabat diplomatik Amerika Serikat dalam kasus personal ini berdasarkan kasusnya apa? Kasusnya Secara spesifik. di sini jadi Atau ada? ada Pak. Ya. Jadi di sini Rusia itu melakukan balasan dengan menggunakan persona non grata terhadap Amerika Serikat terhadap kasus sebelumnya, yaitu Amerika Serikat melakukan persona non grata terhadap pejabat diplomatik Rusia karena melakukan spionase dan campur tangan di pemilihan umum. Nah, lalu setelah itu karena Amerika melakukan persona non grata tersebut, maka Rusia juga melakukan hal tersebut juga, Pak. Tanpa alasan, maksudnya bukan tanpa adanya pembuktian pelanggaran dari Amerika Serikat. Ya, maksudnya ada spesifiknya nggak? Maksudnya yang di personal data ini personal atau semua pejabat diplomatik yang dari Amerika Serikat
di personal berapa ya? Atau ada spesifik orang tertentu, beberapa orang, atau beberapa pihak, atau semuanya yang pulang sama si manusia ini? Sejauh ini semuanya disuruh pulang, Pak. Sejauh ini sudah setengah yang diusir, setengah dari pejabat yang ada di Rusia. Tapi tujuan dari Rusia pengen semuanya pulang loh. Iya. Ini yang menjadi apa? Dari April 2021 Pak sampai Desember kemarin masih dilakukan pengusiran. Masih dilakukan pengusiran karena si Rusia. Rusia, Pak. Buat kita pakai Amerika Serikat. Terus setahu FIFA kondisi terakhir dengan Amerika Serikat karena diusir pejabat diplomatik ini gimana? Karena pengusiran ini dinyatakan bahwa kondisi hubungan diplomatik antara Amerika dengan Rusia ini paling buruk sejak pasca Perang Dingin, Pak. Saya habis cerita itu, kita ulang. Saya masuk. Itu maksudnya, jadi buat pengantar ke objek penelitian nanti itu kalau tiga itu, jadi buat pengantar ke tiganya, kita sih nggak usah banyak, paling sekitar dua paragraf, tapi buat di dalam cerita. Kita bahwa kondisi terakhirnya ya ini nanti tinggal dibahas ya kasusnya ya menarik gitu karena baru ya dan masih berproses gitu. Ya nanti kita tadi itu mau dipersiap sementara ini berdasarkan paper mau di posisi Amerika Serikat ya, sementara kita nggak tahu kedepannya setelah penelitian ternyata kita melihat usia yang dianggap lebih maksudnya bukan salah benar ya. Kalau salah benar susah maksudnya dianggap yang lebih mematuhi kebutuhan dibandingkan Amerika bisa jadi posisinya berubah. Tapi sementara ini berdasarkan PSA ini SIPA mau berharap bahwa Rusia yang bersalah, walaupun makanya tadi kata Presiden cuma dari pemberitaan ya, karena tahu nih kan apakah pemberitaan berimbang atau tidak. Amerika Serikat sendiri berdasarkan yang kita telusur melakukan tindakan personal non-berata itu semua juga atau kasus tertentu juga atau cuma kasus tertentu? Kasus tertentu aja. Kalau Amerikanya. Amerikanya. Dan memang sudah terbukti. Sudah. Dibuktikan di mana? Dibuktikan bahwa waktu itu sudah ada penyelidikan kalau penyelidik siapa? Amerika. Ya maksudnya ya Amerika sendiri gitu kan? Iya. Penyelidik nggak ada melibatkan pihak luar, misalnya dari PBB dari apa nggak ada di Amerika aja gitu. Terus Amerika diputuskan bahwa bersalah. Iya. Langsung di persoalan beratan. Ya kan dari satu sisi gitu kan, kan tahu kan, maka memang karena ini kan Amerika kan sudah mulai dalam kondisi global hari ini kan, Amerika ini sudah mulai terpojok dari urusan ekonomi, sudah mulai kalah sama China kan, dan ini Rusia sama Rusia kan. Banyak hal lah. Banyak hal yang akhirnya Amerika melakukan tindakan buat memperlihatkan eksistensinya gitu kan di dunia pergaulan internasional, salah satunya ini mungkin eksistensinya. Nah, kita nggak tahu ya, baru tahu nanti kalau SIPA setelah melakukan penelitian. Nah, terus biasakan kalau harus terbiasa gitu kan, karena sampai nanti bakal pakai di sana skripsi kan. Kalau bikin footnote dibaca sumber aslinya, itu pertama. Terus yang kedua, jangan sampai
terutama untuk ini saya senang juga lihatnya banyak jurnal dibaca sama siswa yang menjadi acuan buat menulis jurnal. Tapi hati-hati, jurnal itu kadang kita cuma sekilas buka di browsing gitu kan, nggak utuh kita bacanya gitu kan. Karena ada yang berbayar, ada yang memang di lock sama si pengelola jurnalnya. Akhirnya di beberapa jurnal ini yang saya baca bilang banyak yang nggak utuh gitu. Kayak misal Jurnal yang nomor 4, Sifra bilang jurnal hukum volume 5 nomor 2 nomor 2021. Padahal ada namanya jurnal itu gitu kan. Kan namanya ada Justisia jurnal hukum. Volumenya 4 bukan 5 juga, nomornya 2, tahunnya juga bukan. Nah, saya ngerti 2 Oktober 2021 ini apakah Sifra buka browsingnya atau jurnalnya, karena kalau jurnalnya 2020. Terus yang nomor 8 juga nggak ada tuh nama jurnalnya, langsung volume 15 nomor 1 2020. Padahal ini kan di UNES. Pandeksa kalau UNES ya, singkat 2. Terus ada beberapa yang lain juga bisa kaki sempat SNIS juga, tahun, kota. Kenapa itu penting? Maksudnya biarin juga terbiasa gitu kan, karena nggak semua orang senang baca jurnal. Jurnal itu membosankan dibandingkan dengan baca novel. Ya sama kok, baca novel. Iya, jadi pasti membosankan kan, dibandingin dengan nonton drakor, pasti bisa nonton drakor kan. Nah, makanya saya senang gitu, jurnalnya nih, makanya itu harus hati-hati. Kayak ini nomor 11, volumenya salah, harusnya volumenya 3, volumenya apa sih? Volume itu 12. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini bakal dibaca siapa aja. Bisa jadi nanti bakal dibaca sama di tingkat FIFA atau anak dari kampus yang lain. Kita bakal ditawarin untuk bilang aja salah, padahal bahannya kalau kondisi hari ini ya dari jurnal itu nggak sulit kan. Tinggal mau buka internet kan pasti ketemu beberapa hal yang memang terkunci. Biasanya ada beberapa cheat kan, cara membuka jurnal yang terkunci itu bisa browsing kan, biasanya bisa. Nah itu berkaitan dengan teruan kaki. Kemudian ini kan proposal, walaupun kebiasaan kita ya, kebiasaan di Indonesia itu ya proposal itu jadi baru satunya skripsi, padahal nggak ada ketentuan itu. Sama sekali nggak ada dari panduan, baik di keputusan, di naskah rektor atau apapun, atau di hasil rapat dosen, apa, yang namanya proposal skripsi jadi bab 1. Tapi pada umumnya semua materinya seperti bab 1. Padahal ada hal yang berbeda antara proposal dengan bab 1. Kalau bab 1 otomatis ada sistematika penulisan. Nah, ini kan proposal masih ada. Terus yang kedua, saya sering ngobrol sering ngasih masukan ke teman-teman yang lain yang proposal. Biasakan lokasi penelitian itu walaupun ini cuma kajiannya literatur studi pustaka, kan, cuma kajian studi pustakaan, tapi rencanakan bahwa kita itu akan berusaha mencari data sebanyak-banyaknya, gitu. Baik dari hasil wawancara, baik dari hasil tulisan pustaka. Masalah nanti setelah jadi skripsi ternyata cuma datang, ternyata dengan Sifra duduk di perpustakaan Fakultas Hukum di bawah itu, lantai 1 ternyata dengan duduk di situ setiap hari selama 4 bulan, misalnya selesai skripsi, dia pertanggungjawaban secara akademiknya ya bilang bahwa itu lokasi penelitian cuma 1. Tapi karena ini rencana, masukin aja semua yang ada di lokasi Pak. Kira-kira kalau ngomongin ini datangin Menlu nggak ya? Cuma ada kami karena kan Menlu bisa jadi pernah mengalami tindakan yang serupa. Kita banyak loh duta besar kita yang di personal non berakar, kan? Dr. Yanto, kan?
itu di perusahaan berapa, terus ada beberapa orang yang lain kan. Nah, menurut saya percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi bisa lihat juga tuh, oh kalau Indonesia menanggapi persoalan pengenalan berata itu nggak se-ekstrim Rusia gitu. Yeah. Nah, atau nggak, kalau tindakannya belum terlalu ekstrim, nggak dipersonal berata juga nih orang-orang diplomatik yang datang ke Indonesia. Nah, itu buat memperkaya. Jadi akan terlihat tuh, karena kan politis banget ini dalam hubungan Rusia sama Amerika ini. Ya. Jadi tadi saya bilang itu buat memperlihat eksistensinya Rusia kan bisa aja sebetulnya cuman ngirim nota diplomatik gitu. Nah, saya nggak tahu. Nah, itu juga belum terlihat tuh di Pengadilan FIFA. Tahapan itu sudah dilalui belum gitu kan sama si Rusia. Biasanya kan kalau tindakan awal itu, tindakan yang paling ringan ketika kita keberatan sama tindakan negara lain itu biasanya ngirim nota keberatan gitu kan. Notanya resmi setelah disebut nota diplomatik. Nah, itu dilakukan nggak sama Rusia. Mungkin karena Rusianya berhadapan dengan Amerika, tindakan dia ekstrim tuh, langsung persoalan berata merencanakan semua diplomat Amerika mau dipulangin. Karena implikasinya adalah kalau ini terus berlanjut dan sampai habis gitu kan, di persoalan berata semua petugas diplomatik Amerika Serikat Rusia, maka hampir dipastikan Rusia akan berusaha memutus hubungan diplomatik antar kedua negara. Itu kan efeknya besar. Bukan cuma urusan ekonomi juga urusan yang lain banyak gitu kan. Bisa jadi sampai ujungnya di-ban tuh, jadi warga negara Amerika Serikat nggak boleh datang ke Rusia, begitu pun sebaliknya. Ini efeknya besar. Walaupun Amerika dengan Rusia ini punya sejarah panjang ya dalam urusan perang dingin, gitu kan. Sejarah panjang dalam urusan saling sandera gitu kan. Beberapa persoalan. Saya percaya tuh. Jadi jangan sok aku cuma di sini nulisnya sih Pak. Perpustakaan ada nih. Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Untirta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, kan? Walaupun saya proses beberapa kali, kan? Perpustakaan UI itu nggak lengkap loh, saya perpustakaan UI itu lengkap. Perpustakaan UI itu aksesnya susah, gitu kan? Terus kalau mau kopi di situ biayanya lebih mahal, kan? Jadi nggak worth it kalau buat nyusun skripsi datang ke sana, gitu kan? Kalau sekarang baru 50% dibuka, 50% lagi belum, kan? Data nggak banyak, terutama yang hukum ya. Kalau di bidang yang lain mungkin banyak, karena kalau di bidang hukum nggak terlalu banyak. Malah kalau mau perpustakaan UI-nya yang di Salemba, ya, tempatnya lebih kecil tapi koleksinya lebih banyak. Tapi kalau perpustakaan UI yang di pusat itu hampir dipastikan sedikit koleksi itu hukum, apalagi hukum internasional, karena memang banyak di sana. Kalau perusahaan nasional, iyalah, pasti koleksi dia. Sebetulnya dengan datang perpustakaan nasional, sebenarnya nggak butuh lagi nih ke perpustakaan Fakultas Hukum, perpustakaan Untirta, karena pasti semua bahan itu ada di perpustakaan nasional. Minimal buku-buku yang BSBN, BSSN itu udah pasti ada semua. Makanya saya bilang bisa jadi nanti ketika penelitian cukup di urusan usaha hukum selesai misi penelitian, yang apa-apa. Kalau nanti ternyata akhirnya cuma begitu. Tapi karena ini proposal, ini rencana penelitian, kan? Kayak di sini pun bahasannya akan berbeda nih antara skripsi sama proposal. Kalau di sini kan bahasa penelitian untuk mendapatkan data di acuan serta pembahasan dalam urusan ini, penulis melakukan penelitian berkesan sudah selesai. Penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi agar mendapatkan data yang akurat. Harusnya penulis berencana melakukan penelitian di berbagai lokasi agar melakukan data yang akurat. Kalau ini kan penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, jadi kesannya ya sudah selesai ini. Gitu. Yeah. Dalam hal ini penulis mengunjungi ini, bukan akan mengunjungi, gitu kan? Mengunjungi tempat-tempat ini. Gitu. Selesai berarti ini kan. Anda data dapat mengumpulkan data
Kalau ini oke lah, ada masalah kalau tapi pemilihan kata itu akan memperlihatkan ini proposal harus kenapa? Karena memang kebiasaan di kita yang terus bergulir kan, proposal skripsi ini jadi baru satu. Nah, akhirnya nyampur-nyampur tuh. Padahal jauh gitu kan. Kalau proposal kalau di riset itu ada yang namanya pra-riset gitu kan. Terus kalau kita bikin beberapa kajian gitu kan, ada yang namanya pra-risetnya nggak jadi baru satu gitu. Itu cuma rencana kita aja meneliti gitu. Nah, jadi itu yang butuh diperbaiki kan. Nah, terus sama pembanding, ini kan tulisnya yang pendahuluan. Adapun tulisan ini adalah ngomongin hal yang lain gitu kan, sama dengan yang bakal dibahas sama sifat. Intinya pembanding kalau yang ideal kan, jangan jurnal. Pembanding itu yang sepadan skripsi yang lain. Kalau jurnal kan di satu sisi jurnal ini jadi footnote-nya sifat, tapi jadi pembanding juga kan yang satu jurnal ini kan jadi footnote kan ya, yang dewanya, tapi jadi pembanding juga gitu kan. Padahal sifat ambil bahan dari si jurnal itu kan. Makanya coba cari aja browsing apa namanya, ada tekniknya tuh ketika mau browsing tema tertentu gitu kan. Misal mau browsing tema tertentu ada tekniknya tuh. Misal cuma katanya aja gitu. Bisa di browsing dari Google gampang gitu. Jadi nanti yang bakal muncul itu semua tulisan skripsi, kita kunci tuh. Dan dari tulisan skripsi kita nyari tentang persoalan gerakan, muncul tuh nanti persoalan gerakan yang bahannya merupakan judul skripsi atau bahan skripsi. Jadi mudah nilai-nilainya, ambil aja 2, 3, dan pasti mudah-mudahan akan jadi berbeda karena ini kan kasus baru ya. Bukan kasus lama, walaupun mungkin tindakan balasannya pernah terjadi lah di negara yang lain. Pembanding itu bagusnya kasusnya pernah terjadi di tempat yang lain, cuma cara pengakuannya berbeda. Kita melihat dari sisi yang lain. Dan itu maksudnya itu cuma tulisannya berbeda. Lalu terjadi persoalannya sama, kasusnya sama, tapi cara penyelesaian masalahnya berbeda. Atau cara menangani persoalan tersebut dari sisi yang berbeda. Mungkin itu pemilihan sidang. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup ya? Baik, kalau cukup silakan closing statement. Kemudian dipersiapkan nanti untuk berikutnya. Silakan closing. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih untuk masukan dan sarannya dari para penelaah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kemana ya? Saya sebelum berbohong. Kalau itu ada dulu tidak kode ini. Ini gimana? Slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin presentasi tentang penegakan hukum pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak lintas
di perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, studi kasus pelanggaran hak lintas kapal tanker MT Horse Iran di perairan Indonesia. Dalam hukum internasional yang termuat di UNCLOS 1982 disebutkan kapal asing mempunyai hak lintas di arus laut kepulauan Indonesia atau biasa dikenal dengan ALKI. Arus laut kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur pelaksanaan hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan sesuai dengan UNCLOS 1982. ALKI ditetapkan untuk lintas transportasi internasional yang menghubungkan dua perairan bebas yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dapat berlangsung secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan teritorial Indonesia dengan cara yang normal. Semua kapal yang mau melintas ke utara dan selatan Indonesia melalui ALKI, dalam ALKI pun tertera aturan kapal asing yang melewati ALKI harus berjalan secepat-cepatnya, tidak boleh melaksanakan kegiatan seperti mengapung, melego jangkar, dan mematikan automatic identification system atau sistem identifikasi otomatis. Apabila tidak mengikuti aturan tersebut, maka kapal asing yang melanggar sudah melakukan pelanggaran hak lintas kapal asing dalam UNCLOS 1982. Tiga istilah hak lintas dalam UNCLOS 1982, hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alur laut kepulauan. Dasar hukum yang akan saya gunakan ialah UNCLOS 1982 tentang hak lintas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis dan titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Kronologinya ialah pada tanggal 24 Januari 2021 terjadi pelanggaran hak lintas oleh kapal tanker MT Horse Iran di perairan Kalimantan, tepatnya di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, yang sedang melakukan transaksi bahan bakar minyak secara ilegal dengan kapal supertanker MT Freya asal Panama di luar alur laut Kepulauan Indonesia dan berhasil diamankan oleh Bakamla menggunakan kapal KN Marore 320. Kapal tersebut diamankan dengan dugaan melanggar hak lintas. Penangkapan ini bermula ketika KN Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi sistem identifikasi otomatis atau AIS dimatikan pada baringan 260 jarak 17 nm, posisi 00 derajat 02 107 derajat 37 T berangkat, dan dari deteksi ini KN Marore kemudian bergerak mendekati kontak dengan kecepatan 16 knot. Selama berselang sekitar pukul 6 WIB, selama berselang sekitar pukul 6 WIB, KN Marore 322 berhasil mendeteksi secara visual. Enggak kelihatan Pak, karena di sininya kelihatan, di laptop saya kelihatan. Di laptop saya nggak ada kuning-kuningnya. Ya udah, pakai laptop saya aja. Ya. Ketahui ada dua kapal jenis MT sedang melaksanakan ship to ship yang diduga melakukan transfer BBM ilegal
Saat mendekati dua kapal tanker tersebut, petugas mendapati bahwa dua kapal tersebut dengan sengaja menutup nama lambung kapal dengan kain yang bertujuan untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia. KN Marore 322 melakukan kontak radio channel 16 untuk menanyakan perihal keberadaan di perairan Pontianak. Namun, petugas tidak mendapatkan respons dari kedua kapal tersebut. Hal ini pula yang memicu kecurigaan petugas di KN Marore 322, Komandan KN Marore 322 menghubungi Direktur Koperasi Laut Laksamana Bakamla Suwito dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan serta penggeledahan. Setelah menggeledah, nyatanya memang ada 5 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tanker tersebut, yaitu melanggar hak lintas transit pada Alki 1 dengan keluar dari batas 25 nm Alki, melakukan lego jangkar di luar Alki, melakukan ship-to-ship transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, mematikan AIS, serta anti-fria melakukan oil spilling alias membuang minyak ke laut. Sampai akhirnya kedua kapal ini digiring menuju Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran ialah faktor rezim hukum laut internasional, faktor historis, faktor kekuatan armada kapal perang, faktor ekonomi. Salah satu kasus hak lintas damai yang berhubungan dengan Indonesia yaitu kasus pengusiran kapal feri Lusitania Expresso yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 11 Maret 1992. Kapal feri Lusitania Expresso ini adalah kapal berbendera Portugal yang penumpangnya adalah kelompok anti-integritas Portugal. Kapal ini berlayar dari Lisabon, Portugal menuju Dili dengan tujuan untuk melakukan tabur bunga di pemakaman Santa Cruz Dili. Kelompok anti-integritas yang menggunakan kapal ini dinilai oleh pemerintah Indonesia yang pada saat itu memiliki konflik dengan masyarakat Timur Timur yang mendukung referendum pemisahan Timur Timur dari Indonesia 12 November 1991. Melakukan provokasi politik dan kegiatan kelompok ini didukung oleh pemerintah Portugal. Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk respon dari pemerintah Indonesia pada saat itu untuk meredam misi provokasi adalah dengan membentuk Satuan Tugas Arujaya dengan tugas pokok. Kasus pengusiran kapal feri Lusitania Expresso yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan menunjukkan bahwa hak lintas damai itu dibatasi apabila ada hal-hal yang melanggar atau mengacaukan aturan kedaulatan suatu negara. Dari latar belakang permasalahan ini, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran Hak Lintas di Perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, studi kasus pelanggaran hak lintas kapal tanker anti-horse Iran di perairan Indonesia. Identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap anti-horse Iran di perairan Indonesia sudah sesuai dengan UNCLOS 1982? Yang kedua, apakah sanksi terhadap kapal asing yang melewati Alki tetap memberikan efek jerah? Tujuan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap anti-horse Iran di perairan Indonesia sudah sesuai dengan UNCLOS 1982. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang melewati Alki sudah menimbulkan efek jerah atau masih belum cukup memberikan efek jerah dan membutuhkan amandemen. Kegunaan penelitian pada prinsipnya merupakan proses berpikir ilmiah dengan berupaya menemukan, mengembangkan, dan menggali kebenaran suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah dan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan batasan-batasan mengenai teori sebagai landasan penelitian dalam mencari dan menyusun penjelasan yang sistematis terhadap objek yang diteliti. Adapun teori yang digunakan adalah teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum. Namun, di penelitian saat ini, peneliti hanya akan menggunakan dua teori, yaitu teori transformasi dan teori kepastian hukum. Metode penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian.
Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis pelanggaran hak lintas di perairan Indonesia, bab 3 studi kasus pelanggaran hak lintas kapal tanker MT Horse Iran di perairan Indonesia, bab 4 implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 terhadap pelanggaran hak lintas di perairan Indonesia. Bab 5 ialah kesimpulan dan saran. Sekian, terima kasih. Amanda. Nah, ini yang pertama saya beri kesempatan kepada penarik satu Pak Kadis, Pak Nusron, Pak Masukan untuk mengenai proposal dari Amanda Asti Almira. Oke, Pak Kadis, silakan Pak. Terima kasih kepada semua atas waktu. Baik, Saudara Amanda itu mau meneliti apa? Saya mau menganalisis kasus tentang kapal tanker Iran. Kapal tanker MT Horse Iran. Penegakan hukum pemerintah Indonesia terhadap penegakan hukum. Iya. Iya. Apakah sesuai? Iya. Atau tidak? Ini kasusnya di mana, Pak Amanda? Kasusnya ini sudah beres belum? Udah ada putusannya ya? Udah. Di mana? Di Batam. Di Batam. Kenapa nggak muncul di Batam? Putusannya apa antara lain? Nah, itu mau saya kerjain di bab 2, Pak. Karena seolah-olah saya belum tahu putusannya. Yang kami mau kaji itu apakah penegakan hukum ini? Iya, penegakan hukum. Kan sudah ada penegakan hukumnya waktu posnya Saya sama Pos. Saya rencananya mau ke Batam ya Pak, mau meneliti. Apa mau ke Batam ya, posnya itu terlayar sudah apa? Iya. Ya, melihat maksudnya penegakan hukumnya ini sudah tepat belum? Iya. Atau pos bilangnya A, misalnya Indonesia nggak mengerti. Padahal notabene Indonesia itu sudah mengklarifikasi